untuk para EVOsters dan Counter Champ. Sampai sekarang kita harus melihat terlebih dahulu early game potential seperti apa yang bisa dibawakan. Karena ini bakal jadi season yang cukup full karena utility juga. Dan untuk Cici-nya menambahkan thrill ya dari segi emblemnya. Yap, dan ada 3 Brave Smite ya, dan juga 2 Tenacity yang dipakai. Jadi EVOS mereka bermainnya memang semi-semi defensif juga. Dikarenakan ya mereka hanya punya Albert nanti untuk bisa mendeliver damage yang besar. Yap. Cuman cukup agresif juga permainan di area mid ya, Meh. Walaupun dengan ada Rodol dengan Zuxin kayak begini. Yap. DPS-nya cukup mengganggu dan juga Erlan dengan Cici. Oke. Ya, sangat mengganggu sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari bermain EVOS secara area meskipun gak ada area of effect yang besar, tapi hadirnya Juzin aja ini udah cukup gitu untuk membuat dari alter ego terzone out nantinya di area objektif yang pertama. Ya, EVOS sih harus hati-hati buat yang pertama juga. Tapi ada Alec dan juga Ijume. Untuk di area midnya seharusnya Juzinnya masih punya kontrol yang bagus ya. Dodge kayak begitu tuh. Udah mulai agresif ya permainan dari Yasuke. Karena memang Lancelot sih, jadi kita harus berekspektasi emang Yasuke ini bakal sangat lincah di area pertempuran. Nah ini yang menarik sih untuk kita saksikan. Apakah power zone out dengan hadirnya High Loss, ada Uranus, bahkan Kalia, ini udah bisa diperlihatkan dari turtle yang pertama, atau justru ini belum waktunya, mereka masih harus menunggu. Yep. Dan harusnya saat lagi kita akan lihat akan seperti apa lagi. Turtle yang pertama sudah muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing tim. Dari Rondo sudah terlihat. Ada Crimson Baker tadi udah langsung dibuang, sementara sekarang Ki langsung hadir guna untuk bisa memberikan sebuah backup dan juga Tonros beserta Phantom Execution. Terlihat tadi di area mid. Agak berat sih sepertinya untuk memulai turtle kali ini karena butuh perjuangan banyak source skills yang terkuras, bahkan dari Kijume, Alec, bahkan dari Ki juga yang harus melepas sebuah flickernya. Kan butuh waktu, tapi Erlan udah mulai join. Yap, dan di area mid apakah akan terjadi sebuah satu pick up yang cukup baik, tapi Alec menjadi korban yang pertama, first blood milik Albert. Dan kembali berbeda, flicker terdengar, apa yang terjadi, Tsunami Slam dikeluarkan dan Dino berhasil langsung diamankan, 2 player dari Alter Ego tertangkap basah. Satu percobaan The Wing Dragon yang sayangnya belum berhasil dan ngebuat EVOS sangat bebas mendapatkan satu objektif turtle pertama mereka, dan keunggulan yang didapatkan ini sangat banyak, Om. Ya, memang turtle yang memang dibiarkan dulu ya, sembari untuk mencari tim fight yang bisa dimenangkan oleh pemain-pemain EVOS juga. Tapi Erlan, wah, di para berbeda, Vengeance diaktifkan, Erlan masih bisa mempertahankan diri sendirian. Wah, tapi dia masih bisa kasih pressure juga loh beberapa kali. Dan ini dia. Oke, prediction 2 untuk EVOS, 4 untuk Alter Ego. Oke, cukup imbang lah ya. Cukup imbang tidak imbang. Cukup tidak imbang. Ya, apa yang akan terjadi ini? Kita masih dipantau Seo Kopat juga nih ya. Santai kok, aman kok. Oke, kita lihat lagi dibanting langsung dan Alec menjadi korban lagi. Terlihat Phantom Execution terus dikeluarkan. Yasuke menjadi korban. Wow. Dua pemain yang berhasil di take down, dan salah satunya adalah jungler. Ngebuat semakin besar kerugian yang dipegang oleh Alter Ego, ditambahin lagi dengan bantingan gold di bagian bottom lane. ya sangat bebas tadi Randy yang memang tidak join tim fight-nya juga, sehingga ya membuat Minang harus join di sana kembali lagi dan harus kehilangan half ya dari gold shield di bagian bawah juga. Di area top bahkan aku ngelihatnya ini lumayan aman banget ya. Bagaimana Erlannya ternyata sanggup untuk bisa head to head berhadapan dengan Arvi juga di sini. Meskipun dicicil dia tetap akan bisa nge-regen lagi berkat Yoyo Blitzia dan juga berkat dengan emblem yang dibawakan dengan dia tadi. Ada Brave Smite, emblem fighter juga tersedia, tapi Hijum Eversighted langsung menuju ke Glowing. Yap, terculik lagi Nino. Terculik. Hilang ya dalam sekejap untuk Nino, bahkan untuk kedua kalinya. Dan di sini kita udah bisa ngelihat perbedaan level yang lumayan kerasa dari kedua belah jungler ini yang cukup berbahaya dari Yasuke. Ketinggalan satu level ngebuat dia nanti mungkin gak bisa terlalu. Oke. Rondel masih mempertahankan purify-nya dan Rondel selamat. Malah berhasil membanting tadi Alec, dan Alec dalam keadaan yang sangat bahaya, dan Alec. Bang Alec. Ini down kali ini. Bahaya banget sih. Lantern Flare yang di underestimate ya sepertinya, ngebuat Alter Ego mereka malah kehilangan pemain tambahan lagi, Om. Yap, dan jangan lupakan kayak dari Halo sendiri ya, mungkin sisi hero-nya dia ini mudah banget untuk bisa terkena Lantern Flare, sehingga harus mengorbankan glow sepatu yang terkadang untuk bisa kabur dari efek jeratan Lantern Flare. Yap, dan berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Lagi ya, ini jadi bahaya sih. Dan di atas. Yap. Wow. Lagi. Di area mid, apa yang terjadi? Bang Alec harus menjadi orang terdepan guna untuk bisa mempertahankan rekan-rekannya. Sementara tadi ada Phantom susah dikeluarkan dari Redinya. Berhasil tadi memancing Yasuke, hampir saja bisa didapatkan. Sementara satu orang kembali diambil Nino terjebak. Bercanda ya, sama-sama main Fist It 3 hari. Kenapa? Kembali diambil Nino terjebak. Untuk
harus terjebak dan sekarang ditambahkan lagi Alter Threat di area mid lane. Upaya besar dilakukan oleh Alter Ego sejauh ini, ya udah tinggal mendorong lane jauhnya saja karena mereka juga udah kehilangan Alter Threat di bawah. Ijumi udah hadir ada nih. Udah naik awan deh. Nah ini juga nih. Iya. Yasuke juga ya. Menyusul dengan cepat ini sih keuntungannya. Jadi kalau mau recall pun nggak perlu mikir 2 kali karena Iya. bisa kembali dengan cepat ya. Ya, tapi secara audience prediction kita masih di EVOS ya untuk angka 66% banding Alter Ego di 34%. Dari map kontrolnya EVOS, mereka cukup luar biasa. Mereka leading dengan cukup jauh tadi semenjak turtle yang pertama. Dan mereka belum kendor sama sekali juga. Belum ada kesalahan yang fatal mungkin yang dibuat dengan EVOS. Lagi-lagi, Alex. Tapi tidak ada follow up damage loh. Tapi mancing. Tidak ada follow up damage sama sekali om. Mancing aja mak. Tapi dia juga yang keluar nih source kill. Luar Sparway dia juga yang keluar gitu loh. Mahal sih lumayan ya. Satu ultimate dikeluarkan untuk ya tidak ada pertukaran sama sekali. Itu sih yang jadi sebuah masalah. Dan itu nampaknya semakin jauh mereka. Outer turret di area atas sudah mulai leluasa. Iya datang lagi. Pas datang, udah ada sih. Iya, naik opang tadi. Ojek pangkalan. Iya. Dan Orange Buff yang akan menjadi milik dari Ivo sepertinya nggak ada yang bisa mendekat untuk ngeganggu. Bahkan ini Alter Ego benar-benar dijaga di areanya sendiri. Tapi untuk Turtle, entah nih masih berani untuk kontes gak dengan 5.000 perbedaan gol? Lumayan resiko tinggi sih untuk Alter Ego kalau mereka mau coba buat kontes ya. Karena Ki dari tadi kita melihat ini sangat sinkron bersama dengan Albert. Dari Tsunami Slam dan juga follow up untuk Chopper di belakang ini selalu sangat efektif untuk EVOS. Iya. Ini damage ISS-nya udah gak beraturan nih. Betul. Beda levelnya coba lihat. Ke Yasuke beda 3. Yang lain makin perih lagi tuh beda levelnya sebanyak itu. Iya, padahal tadi masih beda satu level lah ya di beberapa menit sebelumnya. Dan ya ngebuat dari Albert sekarang overpower banget, bisa memberikan damage yang jelas jauh lebih terasa lagi. Tapi apalagi Om yang bisa dilakukan oleh Alter Ego karena Ki Yap, dan Ki, siapa yang akan dibanting? Hey! Sepertinya itu yang bisa dilakukan. Kan kebalik ya. 3? Yang seharusnya bisa di-initiate dengan Alter Ego. Coba kita lihat sekarang dari replaynya. Mana Belum, dia? belum. Belum. Penasaran saya. sabar. Iya ya, karena Oke. bener banget. Nah, ini Ki bukan atlet lompat ini, atlet lompat maut ini. Atlet lompat ada aja orang terjun korbannya. Oh, tapi masalahnya sekarang dari ruang defense sudah langsung bisa dipecahkan di area midlane di menit ke-8. Menit 8 Om. 8 ya. Dan patch yang sekarang setiap snowball apapun itu akan sulit untuk bisa dihentikan sekarang ya. Dengan progres dimana kalau kita landing juga goldnya lebih sedikit untuk bisa kita dapat. Jadi mau gak mau ini harus tunggu benar-benar pasif dari Alter Ego juga. Karena mereka tidak memiliki hero yang bisa dorong lebih jauh. Iya. Tapi mereka punya good damage yang aku bisa bilang lumayan masif nih dari Lunox maupun dari Lancelot. Tapi itu Oke, menit 8 dan satu bestaran. Berhasil dihancurkan dan pertempuran yang terjadi. Coba lihat, Randy menjadi orang terdepan guna untuk bisa memancing seluruh source yang dimiliki oleh player dari Alter Ego dan satu player. Bang Alek menjadi korban, satu bestaran bagian atas akan diamankan kembali. wah ini terlalu cepat. Oke, dibanting dan Dino raja tetangkap dan di terakhirnya ada Dino. Jadi korban pula. Yasuke berusaha untuk bisa mempertahankan lagi base dengan menghilangkan satu wave minion. Tapi wave minion selanjutnya juga akan hadir walaupun masih ada satu barikat terakhir yang dibikin oleh pemain dari Alter Ego. Sakit banget masih memaksakan tapi hijaunya malah menjadi korban pada Yasuke. Yasuke aja berhasil diambil. Bahkan sekarang Bangkalek. Mereka diajak ngambil habisan. Akankah ini menjadi game yang tercepat? What? 9 menit 27 detik saja waktu yang dibutuhkan untuk EVOS. Yap.